sejak kebangkitannya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia, jaga akidah dan sunnah Rasulnya. Alhamdulillah segala puji baginya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia, menjaga agama Nusa dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan khidmat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Wa ata bi ahaditsa iddatan takhtalifu fi dhahiriha fa bana wajha ikhtilafiha wa kaifa yakunu amalul mujtahid fil jam'i aw tarjihi bainaha. Dan Imam Syafi'i mendatangkan beberapa hadis takhtalifu fi dhahiriha, yang zahirnya itu berlawanan atau seolah zahirnya bertentangan. Fa abana wajh ikhtilafiha, maka beliau Imam Syafi'i menjelaskan arah atau dasar perbedaannya. Wa kaifa yakunu amalul mujtahid, dan bagaimana ada amal perbuatan seorang mujtahid fil jam'i awit tarjihi bainaha, dalam menggabungkan atau mengunggulkan antara keduanya. Di antara kandungan kitab Ar-Risalah, Imam Syafi'i itu menyajikan hadis-hadis yang seolah-olah secara zahir kelihatannya secara zahir ini bertentangan. Dan Imam Syafi'i menjelaskan sebenarnya ini enggak bertentangan. Karena dalam hadis itu ada nasikh, ada mansuh juga. Ada dalam hadis itu ada hadis yang dimansuh atau dihapus, namanya mansuh. Ada hadis yang nasikh. Nasikh ini artinya yang menghapus. Seperti contoh hadis Siti Aisyah. Hadis Siti Aisyah ini pernah Siti Aisyah mengatakan bahwa Rasulullah melarang makan daging korban setelah 3 hari. Jadi kalau udah hari tasyrik, udah habis, udah nggak boleh dimakan lagi. Nah, namun di situ di hadis Siti Aisyah juga Rasulullah kemudian menjelaskan, Siti Aisyah menyampaikan bahwa itu dilarang. Ketika ada sahabat tanya, ya Rasulullah, apa boleh kami kemudian menggunakannya? Itu orang-orang Mekah kok ada yang menggunakan kulitnya sebagai pakaian, sebagai tempat wadah. Kata Rasulullah, kenapa tidak? Emang nggak boleh? Ya boleh saja. Maka di sini dijelaskan oleh Siti Aisyah, saat itu Rasulullah melarang apabila ada tamu banyak ke Mekah pada waktu itu. Ada berdatangan pengunjung di Baitullah atau di tanah haram itu, dan banyak yang memang harus diberikan daging, maka setelah 3 hari ini jangan dimakan. Maksudnya dibagiin semua, jangan disimpan. Kalau memang ada banyak yang membutuhkan maksudnya. Tapi kalau tidak, boleh. Artinya yang sabda Rasulullah yang bagian terakhir ini menasah atau menghapus larangan yang sebelumnya. Larangan yang sebelumnya yang kata Rasulullah, tidak boleh kalian memakan daging kurban setelah 3 hari, ini kemudian dihapus. Dihapus bahwasannya kenapa tidak, boleh saja kalian menyimpan. Ini maksudnya ketika sudah tidak ada tamu atau tidak ada lagi orang yang dibagikan, maka boleh kita memakan daging kurban setelah 3 hari. Dan ini yang dilakukan oleh ulama, diantaranya dilakukan oleh Imam Malik. Imam Malik juga nggak apa-apa menyimpan daging setelah 3 hari. Nah, kemudian contoh-contoh yang disampaikan Imam Syafi'i di kitab Ar-Risalah ini, disampaikan bagaimana seorang mujtahid ini mengunggulkan satu hadis di antara hadis yang lain. Larangan makan daging korban setelah hari ketiga atau setelah 3 hari, ini hadis riwayat Siti Aisyah. Nah, ada lagi hadis riwayat Sayyidina Ali dan juga hadis sahabat Abdul Waqid. Ini menyebutkan bahwa Rasulullah melarang makan kurban setelah 3 hari. Tapi cuma segitu doang.
Nah, bagaimana para mujtahid ini menggabungkan atau mensinkronkan antara hadis Siti Aisyah dengan hadis Sayyidina Ali ini? Di antara para mujtahid, dan ini dijelaskan oleh Imam Syafi'i dalam kitab Ar-Risalah, ini ada kemungkinan Rasulullah menyampaikan satu hadis dan Sayyidina Ali atau sahabat lain ini hanya mendengar itu saja yang didengar. Padahal harus dibandingkan dengan hadis-hadis lain yang memang didengar oleh sahabat lain. Maka dengan membandingkan ini antara hadis Sayyidina Ali dengan hadis Siti Aisyah yang didengarkan oleh Sayyidina Ali dan didengarkan oleh Siti Aisyah, maka mujtahid kemudian mulai mentarjih atau mengunggulkan mana yang unggul dan mana yang bisa dijadikan pegangan. Di antara satu kasus di kasus ini, pada kasus yang satu ini, maka diunggulkan yang hadis Siti Aisyah. Ini amal-amal atau cara kerja mujtahid ketika melihat ada hadis yang seolah-olah itu berbeda. Dijelaskan dalam kitab Ar-Risalah. Wa takallama ba'da dzalika fi tathbiti khabaril wahid. Dan Imam Syafi'i berbicara setelah itu tentang mengukuhkan hadis atau khobar. Khobar itu hadis. Kalau disebut khobar itu hadis, bukan khobar mubtada, bukan khobar muqaddam. Kalau dalam kitab usul fiqh atau tarikh tasyri' ya khobar itu maksudnya hadis. Tapi kalau nahu ya khobarnya mubtada atau khobarnya kana, khobarnya inna. Khobar wahid maksudnya hadis wahid, fa'afada al-bayana fi hujjatihi. Dan Imam Syafi'i menjelaskan atau menyampaikan, meluaskan penjelasan dalam hujahnya beliau. Wadzalika atwalu ma kataba. Ini adalah bagian yang paling panjang yang beliau tulis dalam kitab Ar-Risalah. Hadis wahid atau hadis ahad, kadang-kadang sebutannya hadis wahid atau hadis ahad. Pada waktu itu ulama ada yang menganggap bahwa hadis ahad tidak bisa dijadikan pegangan karena hanya dipegang oleh satu orang, hanya dipegang oleh satu orang, yang lainnya nggak pernah dengar. Nah, menurut ulama pada waktu itu, pada zaman Imam Syafi'i, pada waktu itu menurut ulama hadis ahad ini tidak boleh dipegang atau tidak bisa dijadikan dasar. Imam Syafi'i membela. Ini yang kemudian Imam Syafi'i disebut sebagai nasirul hadis. Nasirul hadis itu artinya penolong hadis. Meskipun hadis ahad, maka tetap boleh dijadikan pedoman atau dijadikan sebagai dasar untuk akidah maupun untuk ibadah, meskipun ahad. Kemarin kita sudah bahas perbandingannya ahad itu mutawatir, saudara. Ada ahad, ada mutawatir. Ahad ini Imam Syafi'i misalnya menerima dari gurunya Imam Malik. Imam Malik menerima dari rawi sebelumnya dari tabi'in dari sahabat dari Rasulullah. Meskipun cuma satu orang yang mendengar ini sahabat, misalnya hanya Abu Hurairah saja yang mendengar, yang lainnya nggak pernah menyampaikan, asal sanad, asal perawi dari rangkaian mata rantai sanad itu memang orang-orang yang terpercaya, orang-orang yang thiqah, maka boleh dijadikan dasar hukum, boleh dijadikan sebagai pedoman, boleh. Yang penting tadi sanadnya, para rawinya ini juga rawi yang yang terpercaya semua, rawi yang benar-benar adil, yang benar-benar dikenal, dan juga benar-benar orang-orang yang bisa dipegang kepercayaannya. Nah, kalau tidak, maka kemudian dikategorikan sebagai hadis yang sifatnya itu tidak marfu atau tidak sampai kepada Rasulullah, tapi mursal. Iya, tidak sampai kepada Rasulullah, hanya nyambung saja. Nah, ini hadis ahad dibandingkan dengan mutawatir sama pentingnya dan sama kuatnya, dan bisa dijadikan pedoman, bisa dijadikan sebagai dasar. Sama kan halnya seperti ini, hadirin. Kita mendengarkan cerita dari satu orang. Nah, satu orang dari bapaknya, bapaknya dari kakeknya. Itu asal satu orangnya itu misalnya Haji Hashim dari Abi Nasruddin dari Bapak Haji Hafid. Itu kan orang yang kita kenal semua. Meskipun keluarga-keluarga lain yang nggak ada tahu cerita ini, kira-kira kita terima nggak tuh? Terima, karena memang orang terpercaya semua. Dan demikian juga dalam hadis, asal yang menyampaikan itu orang yang dikenal dan juga orang yang dipercaya, meskipun cuma satu orang, yang lain nggak ada yang menyebutkan tentang hadis ini,
boleh dijadikan sebagai dasar. Ini hadis ahad, dibela oleh Imam Syafi'i. Dari pembelaan ini Imam Syafi'i dikenal sebagai nasil hadis. Tsumma takallama 'anil ijma' wastadalla lahu bima thabata an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Imam Syafi'i berbicara tentang ijma' dan juga menjadikan dalil untuk ijma' dengan sesuatu yang tetap dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal hati 'ala luzumi jama'atil muslimin, dari anjuran berupa keharusan berkumpul atau kelaziman jamaahnya orang-orang Islam. Waqala, dan berkata Imam Syafi'i, innahu la ma'na lahu illa luzumu ma alaihi jama'atuhum. Sesungguhnya tidak ada makna atau tidak pengertian dari ijma' kecuali melazimkan atau menetapi sesuatu yang jamaah muslim itu ada di atasnya, minat tahlili wa tahrimi, yakni penghalalan dan juga pengharaman, wa ta'ati fihima, dan mentaati dalam keduanya, yaitu dalam tahlil dan tahrim, dalam penghalalan dan pengharaman satu kasus. Ijma ini ada dalam ayat ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Saya yakin saudara udah pada apa semua ya. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, wa atiur rasul, dan taatilah Rasul, wa ulil amri minkum. Ulil amri minkum di sini bukan artinya pemerintah, tapi ulil amri di sini artinya yang menanggung atau yang memikul urusan. Amrun itu kan artinya urusan. Yang memikul urusan artinya urusan agama. Siapa urusan agama yang dimaksud di sini? Adalah para ulama. Para ulama yang memang menanggung urusan agama, para ulama yang memang bergelut dengan hukum halal haram. Ini kemudian melakukan satu kesepakatan atau tidak melakukan satu kesepakatan, tapi mereka diam terhadap satu kasus, artinya mengiyakan, membolehkan, maka ini boleh jadi dasar hukum. Ini yang disebut dengan ijma. Atiullaha, Allah, Al-Quran, wa atiur rasul, taati Rasul, sunnah atau hadis, wa ulil amri minkum, dan pengelola urusan, maksudnya ulama. Ini ijma, ijma'nya para sahabat atau ijma'nya para ulama, sahabat-sahabat yang termasuk kibarus sahabat, termasuk ulama sahabah. Ulamanya sahabat seperti Abdullah bin Umar, seperti Ibnu Abbas, Abdullah bin Mas'ud yang terkenal dengan Abadillah. Itu Abdullah tiga itu yang termasuk ulama sahabat. Nah, ini bisa dijadikan sebagai dasar ijma. Imam Syafi'i mengatakan ijma itu boleh dijadikan sebagai dasar setelah Al-Quran, kemudian hadis atau sunnah, kita boleh menjadikan dasar ijma sebagai dasar hukum. Karena memang yang dimaksud ijma ini adalah kesepakatan dan kumpulannya orang-orang muslim. Dan orang muslim gak mungkin berkumpul dalam satu kesalahan. Artinya tidak mungkin salah berjamaah, itu nggak mungkin. Pasti ada yang negor. Kalau nggak ada yang negor, ya berarti benar. Kalau yang ada yang negor, itu berarti sudah ijma atau sepakat, itu adalah sebuah kebolehan. Nah, kalau ada yang negor, itu berarti ada sebuah kesalahan, maka tidak terjadi ijma, berarti di situ ada hukum yang lain, misalnya tahrim atau pengharaman satu kasus. Ijma ini juga terdapat sebagai dasar hukum. Di Ar-Risalah, kitab Imam Syafi'i, ini dijelaskan tiga ini. Beliau menjelaskan tentang Al-Quran, kemudian sunnah juga yang tadi ada khobar ahad, dan juga menjelaskan tentang ijma, menjelaskan tentang kesepakatan sahabat atau kesepakatan ulama atau kesepakatan orang-orang mukmin lainnya. Termasuk ijma, saudara. Termasuk ijma itu adalah mendoakan orang yang sudah meninggal. Mendoakan ya, bukan mendoakan orang yang sudah meninggal, bukan mendoakan orang meninggal. Boleh nggak doain orang meninggal? Nggak boleh. Orang hidup didoain meninggal. Nggak boleh doain orang mati. Ini mendoakan orang yang sudah meninggal. Doa untuk orang meninggal maksudnya. Itu jamaatul muslimin, jamaah orang-orang Islam dari kalangan sahabat, kemudian dari kalangan tabi'in terutama, dan juga atba'ut tabi'in, setelah tabi'in, emang sudah melakukan itu.
sudah melakukan ada yang namanya doa berjamaah untuk ahli kubur, walaupun berkatnya mungkin nggak kayak kita, tapi sudah ada. Dan itu para ulama masa itu oke-oke aja, fine-fine aja, ya berarti ijma itu boleh terus dan diteruskan sampai ke Wali Songo. Wali Songo diteruskan kepada kita. Ada tahun 1700-an, Wali Songo kan 1800, ada tahun 1700-an sampai 1800, ada yang mulai membidah-bidahkan tuh, namanya Wahabi itu. Dari dulu namanya Hijaz, dulu namanya belum Saudi, namanya Hijaz. Muhammad bin Abdul Wahab ini punya partner atau berkonspirasi dengan Raja Saud namanya, untuk merebut Hijaz dari waktu itu masih masuk kekuasaan Hashim, masih masuk kekuasaan Bani Hashim. Bani Hashim direbut. Nah, kemudian ini berkonspirasi berdua ulama ini dan menerapkan satu ajaran yang namanya Wahabi itu. Terkenalnya sih setelah itu disebut Wahabi, tapi dia tidak menamakan diri Wahabi. Pada waktu itu Muhammad bin Abdul Wahab nggak menamakan, tapi menyebutkannya dengan gerakan ini aja, gerakan pembaharuan Islam atau gerakan memurnikan Islam. Nah, menurut mereka la ilaha illallah di depan kuburan bid'ah katanya, sesat katanya. Kenapa? Katanya nggak pernah diajarkan oleh Rasulullah. Ya Rasulullah yang ngapain juga Rasulullah. Coba bayangin dah, bayangin Rasulullah ziarah ke siapa coba? Emang nggak pernah Rasulullah. Tapi setelah Rasulullah ada tabi'in, atba'ut tabi'in, ada ulama yang melakukan itu. Dan saat itu ulama yang benar-benar diam aja, berarti oke, ijma. Dan la ilaha illallah yang kemudian dilantunkan berjamaah, tambah lagi ada berkat lagi sekarang dan lain sebagainya, oke-oke aja, ijma udah jamaatul muslimin, maka boleh dijadikan sebagai dasar hukum. Jadi dasarnya apa? Paling tidak dasarnya itu sunnah, jadi sunnah itu. Atau kalau tidak sunnah itu malah wajib kali ya. Ya walaupun tidak sampai tahap wajib, tapi paling tidak tahlil. Di sini tahlil minat tahlili wat tahrim, artinya sesuatu yang halal boleh, dan juga kalau haram pasti ada yang menegur. Kenyataannya tidak ada yang menegur. Lagi pula kalau kita sebut, kalau kita pikir-pikir, itu kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu kan kalau kita udah selesai kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa biha nub'ats insyaallah minal aminin. Itu adalah kata yang atas dasar itu kita hidup, dan juga atas dasar itu kita mati, dan atas dasar itu kita dibangkitkan termasuk orang yang aman, termasuk orang yang aman. Orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, itu otomatis masuk Islam, dan dosa-dosa yang sebelumnya otomatis Allah hapus. Orang kafir misalnya yang kemudian bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, la ilaha illallah, dan Muhammad adalah utusan Allah, itu otomatis dosa sebelumnya dihapus oleh Allah. Dihapus oleh Allah. Jadi ini kalimat atau kata yang bisa menghapus dosa bahkan 70 tahun. Dosa sebelumnya bisa dihapus. Kalau kita main logika, bagaimana mungkin kalimat la ilaha illallah yang bisa menghapus dosa 70 tahun ini kemudian kita ucapkan cuma gara-gara diucapkan di depan kuburan, ini bisa jadiin orang yang tadinya Islam jadi kafir lagi. Ya orang kafir aja bisa dihapus dosanya. Nah ini kita ucapin la ilaha illallah bisa jadi kafir lagi. Jadi sekarang aneh orang-orang ini nih, orang-orang Wahabi ini aneh. Ya, dia bukan hanya kita, kalau para wali songo dulu dengan semangatnya dan juga dengan kesungguhannya susah payah ini mengislamkan orang-orang yang belum Islam atau orang-orang kafir, tapi mereka ini mengkafirkan orang Islam. Kalau wali songo mengislamkan orang kafir, mereka Wahabi ini mengkafirkan orang Islam. Dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit sesat, dikit-dikit kafir. Karena nggak masuk di logika, nggak masuk di logika. Yang pertama tadi logikanya dulu sudah dilakukan oleh para tabi'in, oleh para ulama, dan oke-oke saja. Baru datang mereka nih tahun 1700, 1800, ternyata mereka menyatakan itu kan aneh. Nah logika yang kedua,
Bagaimana mungkin kalimat la ilaha illallah yang bisa menghapus dosa 70 tahun, menjadikan orang kafir jadi Islam? Bagaimana mungkin itu la ilaha illallah menjadikan orang Islam jadi kafir? Cuma gara-gara membacanya depan kuburan. Kan aneh jadinya. Ini ijma. Pasti kalau pernah dilakukan oleh jamaah muslimin, ini adalah jadi hukum boleh. Jadi hukum boleh dan kita boleh melaksanakannya. Maulid juga termasuk. Maulid yang kita maksud di sini perayaan Maulid yang bentuknya itu seperti membaca riwayat dan lain, memberikan sedekah. Ini pernah dilakukan oleh ulama-ulama sebelumnya dan oke-oke saja, tidak ada yang komplain. Ini artinya boleh ijma. Imam Syafi'i membicarakan tentang Al-Quran, Sunnah, kemudian tentang ijma. Tsumma takallama 'anil qiyasi wal ijtihadi. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Dikurangi saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.